wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya ibu. Jadi ibu-ibu sudah tahu belum siapa saya? Belum. Baik, sebelumnya perkenalkan ya ibu-ibu, nama saya Bidan Atika bersama dengan kawan saya yaitu Bidan Dwi. Sebelumnya kami kenalan nih sama ibu-ibu. Ibu ini namanya siapa bu? Baik, di sini saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ibu Rita. Ibu anaknya sudah berapa ibu? Ini baru pertama. Oh anak pertama kayak gitu. Ibu ada keluarga ibu? Kali ini dari minggu kemarin saya tuh kayak gatal-gatal bagian selangkangan gitu. Itu kenapa ya Ibu? Oke, nanti saya jawab ya ibu pertanyaannya. Kalau ibu yang di sana namanya siapa bu? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ini sudah kehamilan keberapa ibu? Ketiga sudah. Kehamilan ketiga. Oke, baik ya ibu. Jadi ibu-ibu sudah tahu belum alasan ibu-ibu dikumpul di sini itu kenapa? Belum. Baik ya ibu, alasan ibu-ibu kumpul di sini karena kan di sini melakukan penyembuhan tentang tanda-tanda persalinan. Nah sebelumnya pasti sudah pernah ya mengikuti penyembuhan-penyembuhan sebelumnya. Biasanya ibu kalau ketemu sama bidan-bidan sebelumnya dikasih materinya apa? Tentang tanda bahaya. Oh, tanda bahaya. Apakah itu saja atau ada yang lain? Tentang gizi kah, tentang apa gitu? ya makanan, ya tentang makanan seimbang. Oh, baik. Baik ya ibu, di sini kami akan bahas tentang tanda-tanda persalinan. Ya ibu, ada tanda awal persalinan. Yang pertama itu perutnya merasanya mules ataupun kencang-kencang, kayak ada kontraksi ya ibu di perut, dari perut bagian depan sampai ke pinggul biasanya. Biasanya itu datangnya itu secara teratur. Kalau misalnya dia datangnya secara teratur, berarti itu bukan tanda-tanda persalinan ibu-ibu. Kalau misalnya dia teratur, misalnya datangnya 4 jam sekali, terus itu nanti bukan hanya 4 jam sekali, misalnya sudah lama lagi 3 jam sekali, 2 jam sekali, bahkan 1 jam sekali, itu merupakan tanda-tanda persalinan. Yang kedua itu ada keluaran di darah bercampur dari ada keluaran di darah, misalnya dari jalan lahir, entah itu bukan cuma lendir darah, tapi misalnya ada cairan yang keluar, itu merupakan tanda-tanda dari persalinan. Ibu bisa lihat sama-sama di sini ya ibu. Nah, kalau misalnya ibu sudah ada merasakan tanda-tanda persalinan nih, ibu-ibu harus ngapain nih? Dari pengetahuan ibu, Langsung harus ke cepatnya kemana gitu? puskesmas, Bu. Mas, bagus ya ibu. Nah, kalau misalnya ibu sudah ada tanda-tanda seperti ini, maka segera ke puskesmas ataupun ke bidan ataupun ke rumah sakit juga boleh untuk melakukan persalinan. Sebelumnya nih, ibu-ibu sudah tahu tidak apa saja dari proses melahirkan tersebut? Tidak tahu ya ibu, apalagi ibunya merupakan kehamilan pertama ya ibu. Biasanya didahului dengan mulus dan teratur, semakin lama semakin teratur dan kuat. Terus itu pada kehamilan pertama biasanya bayi lahir setelah 12 jam sejak dari mulus teratur. Tapi kalau misalnya sudah kayak ibu Yuli ini yang biasanya sudah anaknya sudah ketiga, biasanya itu tidak sampai 12 jam, biasanya cuma 6 jam saat itu pasti melahirkan. Nah saat itu jika terasa sakit, ibu tarik napas yang panjang untuk merilekskan. Dan bisa lihat sama-sama di sini ya ibu. Nah terus selanjutnya yaitu jika terasa ingin buang air besar atau rasanya itu kayak kontraksinya semakin kuat, segera beritahu bidannya atau dokternya kalau misalnya ibunya kayak mau rasa BAB gitu. Terus itu setelah bayi lahir biasanya akan dilakukan IMD ataupun inisiasi menyusui dini, di mana ini dilakukan bayi yang baru lahir diletakkan di dada ibu untuk menstimulasi bayinya apakah refleks bayinya itu bagus agar ada ikatan emosional antara ibu dan bayinya. Saat itu ada biasanya dari IMD ini untuk merangsang adanya keluar ASI. Biasanya ibu-ibu kan ada yang mengeluhkan nih, bilangnya ASInya nggak keluar, mungkin karena kurang IMD ataupun kurang adanya ikatan antara ibu dan bayinya. Saat itu kalau misalnya sudah melahirkan nih, biasanya itu tergantung dari rumah sakitnya ya ibu-ibu atau bidannya pasti ditawari mau kontrasepsinya apa. Nah dari situ sebelumnya nih kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu-ibu ada yang tanyakan tidak? Saya, Bu, Silakan ibu bertanya. mau tanya. Iya. Kalau misalkan nih tetangga saya nih juga ibu hamil, Iya. tapi dia tuh di trimesternya tuh 2
kedua tapi ada pendarahan, itu normal apa ibu? Nah, sebelumnya pendarahan itu tidak normal, apalagi fase 2 ya ibu-ibu. Namanya pendarahan itu pasti yang keluar darah. Pasti kita sedangkan dalam tubuh kita ini butuh banyak asupan darah. Darah itu membawa kadar oksigen yang kita hirup. Kalau misalnya terjadi pendarahan, pasti nanti akan terjadi masalah-masalah lainnya. Kalau misalnya nih tetangga ibu pendarahan, itu kemarin dibawanya langsung kemana? Langsung ke rumah sakit sih. Bagus, berarti itu dia sudah mendapatkan penanganan yang seharusnya didapatkan seperti itu ibu-ibu. Apakah ada yang tanyakan lagi ibu-ibu? Tidak ada. Tidak ada. Baik ya ibu, selanjutnya itu ada tanda bahaya pada saat persalinan. Nah, yang pertama itu pendarahan lewat jalan lahir. Itu tadinya tiba-tiba ada pendarahan tiba-tiba, terus itu padahal tidak ada tanda-tanda persalinan. Yang kedua tali pusar atau tangan baik keluar dari jalan lahir, misalnya tanpa ada kontraksi tiba-tiba ada keluar, itu bahaya ya ibu segera ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Selanjutnya itu ibu mengalami kejang, misalnya itu sebenarnya pasti dikaji sama bidan-bidannya. Kalau misalnya ibu ada tanda-tanda preeklamsi atau preeklamsi ya ibu ibu bisa terus dulu nanti ya, ibunya tidak kuat mengejar. Nah kadang kan karena mungkin asupan makanannya yang kurang, minumnya kurang, karena mungkin tidak kuat dengan nahan sakit, pasti asupannya kurang, terus nanti tidak kuat, tenaganya tidak ada untuk mengejar. Jadi sebelum memang mau melahirkan, walaupun ibunya masih ada kontraksi, ibunya silakan makan minum, tapi jangan terlalu makan makanan yang berat, cukup minum-minum kayak manis-manis, terus bubur ataupun biskuit-biskuit dan sebagainya. Itu air ketuban keruh atau berbau. Nah ketuban itu normalnya jernihnya ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu merasakan ada keluar air yang banyak dari jalan lahir atau dari alat kelamin ibu, nah terus itu warnanya berbeda, segera ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas. Nah yang terakhir ya ibu gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. Nah biasanya ini karena ada kurangnya dukungan dari suami ataupun keluarga, makanya ibu-ibu ada merasa kayak saya tidak dipeduli, jadi rasa sakitnya itu yang tadinya yang biasa aja jadi semakin bertambah-tambah. Seperti itu ya ibu-ibu. Sebelumnya nih materi saya sudah selesai, apakah ada yang tanyakan ibu-ibu? Ya silakan ibu Yuli. Ini bu, saya mau bertanya. Anak pertama saya SC ibu. Terus anak kedua juga saya SC lagi. Nah ini yang ketiga saya mau lahiran normal, apa bisa? Sebelumnya ibu jaraknya anak kedua yang terakhir ini sama anak ini berapa? Jaraknya 4 tahun. Mau 4 tahun gitu. Oke, baik ibu. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya kalau misalnya dari yang pertama tadi SC. Iya. Yang kedua SC. SC. Sebelumnya kalau boleh tahu sebelumnya anak ibu yang kedua SC karena apa? Karena kata dokternya sih saya ada ada riwayat placenta di bawah. Baik ibu, untuk jarak anaknya tadi 4 tahun kan dari ibu yang normal, kita ketahui dulu ibunya sebelumnya punya riwayat penyakit seperti kayak tekanan darah ibu tinggi ataupun tadi yang seperti tadi plasentanya di bawah. Nah sebenarnya kalau tergantung dari jenis riwayat penyakitnya. Kalau misalnya pun ibunya nih nanti ini tidak ada kendala apapun, misalnya kayak nanti dikasih tahu sama dokternya baik-baik aja, bahwa presentasinya juga berada di atas, dan juga tidak ada masalah apapun, kemungkinan masih bisa ibu. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ibu silakan. Bu, tadi kan sudah dijelaskan tentang preeklamsi nih. Nah, saya nih ibu-ibu rumah tangga, jadi saya nggak tahu preeklamsi apa. Baik ya ibu-ibu, preeklamsi itu biasanya ditandai dengan naiknya tekanan darah. Tekanan darah misalnya tadinya normal, pada awal kehamilan normal, tapi tiba-tiba pas sudah pertengahan mau akhir itu tekanan darahnya tinggi terus pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah terus bukan hanya itu, biasanya ibu pasti ada tes kencing kan, biasanya puskesmas atau ke bidan pasti ada tes kencing kan ibu. Nah itu hasil dari tesnya itu ada yang salah satunya positif. Nah itu yang akan menjadi salah satu penyebab dari preeklamsi. Nah itu adanya naiknya tekanan darah. Nah biasanya ini disebabkan olehnya adanya plasenta ya ibu-ibu. Tetapi ketika ibu sudah melahirkan, plasenta sudah keluar, pasti preeklamsi itu bakal hilang. Nah sedangkan kalau eklamsi itu tadi tekanan darahnya sudah naik, terus hasil dari labnya itu positif, meningkat semuanya, dan disertai dengan kejang. Itu yang membedakan ibu antara preeklamsi dan eklamsi kayak gitu. Sebenarnya ibu-ibu apakah ada yang tanyakan lagi? Silakan ibu.
kesehatan ibu di sana. Nah, saya khawatir nanti kalau misalnya ini terus menerus terjadinya data lagi sampai persalinan lagi nanti, apakah itu terpengaruh dengan bayinya atau tidak? Baik, sebelumnya ibu kalau misalnya mandi ataupun kayak membersihkan alat-alat ibu sering mandi ya? Sering sih bu, tapi itu Atau kondisi hari ini? kalau saya ini bu, saya kayak ada rasa gatal gitu, saya cuci bu. Cucinya ibu pakai apa? Pakai air mengalir atau pakai sabun? Pakai air mengalir juga dan juga pakai sabun sih bu. Sebenarnya kalau dari kesehatan itu tidak diperbolehkan menggunakan sabun karena itu kan dia dari mulut kemaluannya, takutnya itu sensitif terhadap bahan-bahan kimia seperti sabun tadi itu kan juga termasuk dari gatal-gatal kan. Nah itu juga termasuk juga, nanti takutnya itu bisa menimbulkan komplikasi lain seperti kayak infeksi-infeksi lainnya seperti kayak radang pada mulut kemaluan, itu juga bisa termasuk loh ibu. Nah sebenarnya ibu sarannya pakai air mengalir bersih dari arah depan ke belakang. Nah setiap buang air kecil ataupun buang air besar juga ibu harus mencucinya. Itu pastikan sebelum memakai celana itu pastikan dibersihkan dengan kering ya ibu, jangan ada basah ataupun jadi hal lainnya. Itu ibu tanya-tanya apakah mempengaruhi. Jika ini ibu hamilan sudah terima sekarang ke berapa bulan? Kelima. 5 bulan ya. Masih ada beberapa bulan lagi untuk selanjutnya lagi ya bu. Ibu bisa mencegahnya dari sekarang yang tadi saya bilang tidak memakai sabun tadi kan, ibu bisa mencegahnya tetap membersihkan, rajin-rajin membersihkan kelamin ibu dan kebersihan diri ibu juga penting ya ibu, agar tidak mempengaruhi salinan nantinya. Masih ibu sudah jelas-jelas. Ini ada tanyakan lagi tidak ibu-ibu? Tidak ada. Baik, sebelumnya kami lagi nih mau bertanya sama ibu-ibu, apa sih saja tadi tanda-tanda dari persalinan? Siapa yang boleh jawab? Silakan. Saya Iya, silakan ibu. yang saya dengar tadi tuh tentang kalau pecah ketubannya tuh ya, yang kalau belum waktunya, terus habis itu demam dan juga perut kayak nyeri, kayak mulus-mulus gitu ya bu ya. Oh gitu, baik ya ibu. Jadi saya anggap ibunya sudah paham semua ya ibu mengenai materi hari ini. Nah, baik kami akhiri ya ibu kunjungan pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para ibu-ibu. Saya harap semua ibu-ibu bisa melahirkan secara normal, bayinya sehat, ibunya juga sehat. Kalau nanti kapan-kapan kita ketemu jalan boleh say hi, baik ya ibu-ibu. Sekian dari saya dan juga teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.